Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Suhaimi di podcast SWI TV Kabupaten Banyuasin. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita dapat berkunjung di Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin dan disambut langsung oleh Bapak Kepala Dinas, yaitu Bapak Dr. Insinyur Septi Fitri, Master Management. Beliau ini merupakan sosok yang sangat luar biasa, teman-teman. Sebelum kita bincang-bincang singkat dengan beliau, kita sapa dulu bintang tamu kita, Pak Septi Fitri. Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah baik, Pak. Biar enak saya manggil Pak Septi. Pak Septi atau Pak Dokter aja lah. Pak Septi aja. Pak Septi ya. Nah, Pak Septi. Pak Septi. Yeah. Wilayah Kabupaten Banyuasin ini kita tahu sendiri kan 60% adalah perairan, Pak. Ya, siap. Dan 60% perairan itu ada dua jenis air, ada air tawar, kemudian ada payau ya, benar ya? Laut. Ada laut, ya. Payau ya. Nah, bagaimana sih cara Dinas Perikanan untuk menciptakan masyarakat agar gemar melakukan budidaya ikan? Nah, sedangkan mohon maaf nih, ada satunya di air tawar, kemudian air laut. Bagaimana sih cara manajerialnya? Nah, jadi tadi sudah diketahui bahwa kita potensi Kabupaten Banyuasin itu yang terbesar di Sumatera Selatan. Karena hanya 2 kabupaten di Sumatera Selatan yang punya wilayah laut, yaitu Banyuasin dan Ogan Komering Ilir. Jadi yang lainnya tidak punya wilayah laut. Jadi kita potensi perikanan kita di perairan umum dan di perairan laut. Nah, tentu potensi perikanan ini pengelolaannya juga ada permasalahan-permasalahan yang harus kita lakukan, yang harus kita hadapi. Sekarang ini kalau di perairan umum, sekarang ini isu yang marak di perairan umum, ikan-ikan kita yang ada di perairan umum juga di laut juga semakin lama semakin langka. Dulu orang menangkap ikan di belakang rumah itu mudah, sekarang makin lama makin sulit. Nah, itu adalah tugas kita. Nah, bagaimana upaya kita untuk mengatasi permasalahan ini? Karena kita lihat permasalahan utama ikan-ikan di perairan umum ini juga di laut sekarang, karena banyaknya penangkapan ikan secara illegal fishing. Illegal fishing ya, Pak. Jadi di masyarakat banyak yang menangkap ikan pakai strum, pakai bahan-bahan beracun. Jadi akhirnya ikan-ikan yang kecil-kecil itu pun mati semua. Terus juga karena perkembangan sektor lain, terutama di wilayah kita kan perkebunan semakin marak sekarang. Jadi pestisida yang hasil perkebunan tadi juga larinya ke perairan umum. Jadi itulah ikan-ikan kita di perairan umum itu makin lama makin langka. Nah, apa upaya kita? Upaya kita memperkuat pengawasan supaya yang penangkapan ikan secara illegal fishing tadi, yang setrum, yang ini itu harus ditindak. Nah, tentu dengan luas wilayah yang sangat luas ini, kalau kita Dinas Perikanan dengan pegawai yang sedikit ini, tentu susah melaksanakannya. Jadi kami membuat strategi dan juga jadi kita membentuk kelompok masyarakat pengawas. Jadi di desa-desa itu akan kami tumbuhkan kelompok-kelompok masyarakat yang mengawasi, ikut mengawasi, berpartisipasi, mengawasi sumber daya ikan yang ada di desa, di wilayah dia masing-masing. Supaya yang penangkapan secara ilegal tadi bisa kita cegah atau kita minimalisir. Nah, apa tugas kelompok masyarakat pengawas tadi? Kalau ada yang menangkap ikan secara ilegal tadi, dia laporkan kepada aparat penegak hukum, APH. Jadi itulah supaya masyarakat yang menangkap ikan secara ilegal fishing tadi makin lama itu makin berkurang. Juga yang di laut juga ikan kita makin lama juga makin sedikit. Sekarang ini kenapa? Nelayan ini sekarang ini juga susah untuk mendapatkan ikan, sudah jauh melaut, sudah jauh daerah penangkapannya masih juga belum maksimal. Kenapa? Di laut itu juga masih banyak penangkapan ikan secara illegal fishing. Contoh alat tangkap troll. Alat tangkap troll ini itu sudah betul-betul dilarang oleh pemerintah. Tapi kita belum sanggup, APH kita belum sanggup menindak
yang alat-alat tangkap pakai trol tadi. Nah, dalam waktu dekat kami sudah koordinasi sama Satpol Airut dan Lanal, Dinas Perikanan Provinsi, supaya masyarakat yang menangkap ikan pakai trol ini itu harus kita hentikan. Nah, kenapa? Dampaknya kita sudah hitung-hitung, pakai trol ini 1 bulan itu kurang lebih 200 ton. Untuk ikan yang mati yang dibuang ke laut. 1 bulan. Kenapa 1 bulan? 1 trol itu, 1 alat tangkap trol sebulan itu rata-rata membuang ikan yang bukan targetnya dia, ikan-ikan kecil yang bukan target asal tangkapan, itu dibuang ke laut. 1 trol itu rata-rata 1 ton sebulan yang membuang ikan-ikan yang kecil itu. Di tempat kita sudah identifikasi kurang lebih ada 200 trol. Jadi kita hitung-hitung sebulan itu 200 ton ikan yang kecil-kecil yang bukan target trol itu yang dibuang ke laut. Nah, itu berjalan bertahun-tahun. Akibatnya apa? Yang dirasakan masyarakat kita sekarang, itu ikan itu semakin sulit. Semakin susah mendapatkan ikan yang skala besar tadi. Nah, itulah makanya masyarakat nelayan kita sangat dirugikan. Nah, makanya trol ini juga kita harus hentikan. Nah, memang agak rumit juga menghentikannya karena yang memakai alat trol ini juga nelayan-nelayan kecil yang notabene-nya dia juga itu sumber untuk mencari makan sehari-hari. Maka kita harus bijak untuk mengatasi permasalahan ini supaya trol ini bisa kita atasi, jangan lagi menangkap ikan di perairan Kabupaten Banyuasin. Nah, itulah upaya-upaya kita untuk bagaimana mengatasi baik ikan di perairan umum maupun ikan yang di laut. Pak Kadis, kalau boleh tahu kan, berapa sih persentase ikan per tahun yang dihasilkan oleh Kabupaten Banyuasin ini, Pak? Baik dari perairan umum kata Pak Kadis tadi maupun di laut. Dan nilai ekonomi yang dihasilkan dari nelayan? Kita 41.000 ton. 41.000 ton ya? Kurang lebih ikan yang kita hasilkan di ikan baik penangkapan di laut maupun di perairan. Jadi dengan budidaya itu kurang lebih 100.000 ton setahun. Nah, budidaya sama penangkapan kurang lebih 100.000 ton setahun yang ikan kita dihasilkan. Jadi budidaya terserang kita mengembangkan budidaya. Sekarang kita ada Kampung Patin. Iya. Kampung Patin ini itu sudah di-SK-kan secara nasional oleh Menteri Kelautan Perikanan. Nah, itu di daerah kawasan Kampung Patin itu kita bina masyarakat itu. Nah, sekarang di sana itu hasilnya kurang lebih 40 ton sehari. Wow. Per hari itu 40 ton. Nah, ke depan di Kampung Patin ini kita akan mengembangkan dari hulu sampai hilir. Nah, hulunya apa? Hulunya adalah kita berusaha pendekatan ke pusat untuk membangun pabrik pakan ikan. Pabrik pakan. Hilirnya apa? Hilirnya kita juga pendekatan ke pusat untuk membangun unit pengolahan. Selama ini patin itu dipasarkan dalam bentuk segar, hidup. Nah, nanti lama-kelamaan pasar kita ini makin lama makin jenuh. Karena makin banyaknya produksi patin tiap hari, bukan dari Banyuasin aja, juga dari kabupaten lain juga ada. Jadi makin lama makin habis, makin pasar ini makin lama makin banyak. Nah, ikan makin lama makin banyak, pasarnya itu saja. Jadi lama-kelamaan nanti khawatirnya harga patin ini jatuh. Untuk itu kita antisipasi bagaimana kita membuat unit pengolahan. Jadi patin-patin itu kita olah zero waste. Zero waste itu jadi dagingnya kita file, tulang-tulangnya kita buat tepung ikan, kulitnya juga bisa untuk kerupuk dan bahan lainnya. Jadi salah satu strategi kita, jadi dari hulu nanti sampai ke hilirnya di Kampung Patin itu sudah tersedia. Jadi kalau pasar ikan secara segarnya jatuh, kita bisa olah. Jadi kita file ikan, kita file. Luar biasa, berarti sudah dipikirkan sejauh itu ya Pak Kadis untuk kesejahteraan dari para pembudidaya ikan. Nah, kemudian Pak Kadis kan kita bicara tentang pakan tadi, tentunya banyak sekali para pembudidaya terutama ikan, baik itu peternak lele, patin, nila dan sebagainya itu sangat kesulitan dan harga pakannya kan lumayan tinggi. Bagaimana sih upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan
jangka pendek. Kalau jangka panjang tadi kita akan berupaya untuk membuat tempat pakan sendiri Ya, kan. jadi terserang, memang di dalam budidaya itu 85% itu biaya habis untuk pakan ikan. Jadi komponen yang paling besar di dalam budidaya ikan itu adalah untuk membeli pakan ikan. Biayanya sangat tinggi. Pakan ikan ini biayanya sangat tinggi. Jadi bagaimana upaya kita supaya pakan ini bisa kita, karena kalau pakai pakan komersial yang dari pabrik-pabrik harganya cukup tinggi. Ya. Nah, kita dorong masyarakat ini, kita kasih bantuan untuk bisa membuat pakan sendiri. Jadi buat pakan mandiri. Jadi dari bahan-bahan baku lokal dibuat pakan, Siap. diolah, dibuat pakan. Nah, itulah yang menopang supaya margin yang diterima oleh para pembudidaya ini juga cukup bagus. Tapi kalau memakai pakan pabrikan dari pabrik, itu marginnya sangat tipis, Iya. sangat tipis. Nah, terus terang juga kami kosen juga memprioritaskan untuk budidaya ikan lokal, ikan gabus. Kenapa? Karena gabus sekarang, bahan baku gabus itu di Sumatera Selatan itu puluhan ton yang dibutuhkan setiap hari untuk PMP. Nah, puluhan ton. Itu semuanya apa? Itu semuanya ditangkap gabus dari alam. Dari alam. Nah, Provinsi Sumatera Selatan itu tidak sanggup lagi sekarang untuk mensuplai kebutuhan bahan baku untuk PMP ini dari gabus. Makanya didatangkanlah gabus-gabus dari provinsi lain. Ada dari Aceh, ada dari Riau, ada dari Lampung, itu lari ke Sumatera Selatan. Nah, lama-kelamaan ikan hasil penangkapan ini, lama-kelamaan itu makin lama makin menurun produksinya. Nah, kita harus sekarang harus antisipasi. Jadi kita sudah mulai menggerakkan bagaimana gabus ini kita budidayakan. Kita sudah mulai buat percontohan, bantu para masyarakat untuk membudidayakan ikan gabus. Jadi nanti bahan baku untuk PMP ini juga bisa kita hasilkan dari budidaya, bukan nanti dari penangkapan saja. Kalau sekarang dari penangkapan, nah, nanti ke depannya dari budidaya. Kenapa? Kalau dari penangkapan nanti kasusnya sama dengan ikan belida. Ya. Nah, ikan belida sekarang ini sudah punah. Statusnya dilindungi. Sudah dilindungi. Kenapa? Makin langka karena tidak dibudidayakan. Kalau arwana sudah naik kelas tuh, Pak. Ya. Arwana jadi ikan hias. Ikan hias. Nah, gabus ini kan sekarang udah mulai nih cana segala macam. Iya. Jangan-jangan naik kelas tadi. Naik kelas, Jadi nggak bisa makan pempek lagi. Pempek lagi. Jadi sekarang kita sudah memprioritaskan bagaimana ikan gabus ini masyarakat kita dorong untuk budidayakan gabus ini. Jadi nanti supaya kita mengantisipasi lah bahan baku ikan gabus PMP ini tidak kesulitan nantinya. Nah, itulah upaya kita untuk budidayanya. Oke. Nah, Pak, selain nanam budidaya, tentu masyarakat kan sering kan kalau apa namanya itu di dinas pertanian itu kan ada penyuluh pertanian, Pak. Ya. Kalau masyarakat kan ke dinas langsung kan agak segan. Ya. Mungkin bagaimana sih cara kami kan ingin berkomunikasi langsung dengan pihak dinas atau melalui perantara? Ada nggak sih di dinas perikanan ini, Pak? Kalau kita terus terang, itulah salah satu apa namanya kita permasalahan kita, karena penyuluh kita sangat sedikit. Oh. Jadi penyuluh itu kalau di pertanian itu satu desa satu penyuluh, satu desa aja sudah kesulitan karena desa-desa luas. Kalau kita satu kecamatan satu penyuluh, nah, bayangin itu satu kecamatan satu penyuluh, satu desa satu penyuluh aja sudah kewalahan para petugasnya. Kita satu kecamatan satu penyuluh. Nah, jadi memang di lapangan kita ada penyuluh perikanan. Kalau kita ada 21 kecamatan, ada sekitar 21 orang penyuluh yang untuk perikanan. Itu tugasnya di lapangan, membina masyarakat-masyarakat yang ada di lapangan. Tapi memang tidak optimal, karena apa? Karena kekurangan penyuluh perikanan. Oke, Pak, mungkin terakhir teman tadi bilang agak durasi kan katanya. Terakhir, Pak, pesan-pesan untuk para pembudidaya dan nelayan yang ada di Kabupaten Banyuasin, Pak, dari Dinas Perikanan. Ya, kalau pesan untuk para nelayan, terutama yang masih mempergunakan alat tangkap trol, tolong dari sekarang, jangan lagi. Tolong sekarang diganti dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Kenapa? Kasihan saudara-saudara para nelayan sendiri yang sama-sama berdomisili di desa itu, cari ikannya sudah susah. Karena ikan trol ini juga
membahayakan kelestarian sumber daya ikan yang ada di perairan kita. Terus untuk pembudidaya tetap semangat, kita bantu permasalahan pakan, kita bantu dengan memberikan bantuan mesin pakan dan juga mempergunakan bahan lokal supaya apa? Keuntungan budidaya ini makin lama makin besar. Jadi kesejahteraan masyarakat baik pembudidaya maupun nelayan itu makin lama makin meningkat. Nah, itulah harapan kita ke depan. Oke, terima kasih Pak Dokter atas knowledge singkat ya, sharing knowledge dari beliau. Kami kru SWI TV Kabupaten Banjarmasin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.